Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Selasa 5 Agustus 2025. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Jarang ngantor, anggota DPRD Buru Bella Sophie izin urus suami dan kesehatan di luar negeri. Anggota DPRD Kabupaten Buru dari fraksi Partai Nasdem, Bella Sophie Rigan Nasution, dikabarkan tidak hadir dalam sejumlah rapat dan ngantor dalam beberapa bulan terakhir. Ketidakhadiran tersebut bukan tanpa alasan. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Buru yang juga anggota fraksi Nasdem, Sunardi Idris, memberikan klarifikasi terkait hal ini. Sunardi menjelaskan bahwa Bella Sophie tengah menjalankan tugas pribadi penting yang membuatnya harus meninggalkan aktivitas kedewanan untuk sementara waktu. Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Sekretaris Dewan Hadial Zagladi saat dikonfirmasi mengenai surat izin dari Bella Sophie. Hadial menyatakan bahwa pihaknya telah menerima surat permohonan izin resmi dari Bella Sophie. Dalam surat permohonan izin tertanggal 14 Januari 2025 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Buru, Bella Sophie menjelaskan dua alasan utama ketidakhadirannya, yakni yang pertama mendampingi suami dalam mengikuti proses hukum di Mahkamah Konstitusi, dan yang kedua sedang dalam proses pemeriksaan kesehatan atau medical check-up di rumah sakit di Malaysia dengan hasil yang akan disampaikan setelah keluar. Surat tersebut turut ditembuskan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Buru, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Buru, dan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Buru. Belum tahu, Pak. Informasi lainnya, Tribuners, traffic light di Kota Namlea rusak. Kadis Perhubungan mengatakan maaf, anggaran perbaikan tidak ada. Traffic light atau lampu lalu lintas di Simpang 5 Kota Namlea rusak.
Hal itu menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Jamal Samak mengatakan bahwa traffic light rusak itu harus diperbaiki. Namun itu susah terrealisasi karena tidak ada anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA tahun ini. Jamal juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Buru, khususnya para pengguna transportasi darat yang terdampak akibat tidak berfungsinya sarana pendukung keselamatan lalu lintas tersebut. Jamal juga mengaku masalah traffic light akan menjadi pekerjaan rumah atau PR untuk Dinas Perhubungan ke depan. Diberitakan sebelumnya Tribuners, kondisi lalu lintas di Simpang 5 Park Kota Namlea, Kabupaten Buru tampak semrawut akibat tidak berfungsinya traffic light. Pantauan tribunambon.com pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, Jumat 1 Agustus 2025, tampak semua traffic light di Simpang 5 strategis itu mati total. Kendaraan dari berbagai arah saling berebut jalan, situasi lalu lintas pun kacau dan membahayakan pengguna jalan. Isra, 40 tahun, seorang tukang ojek yang mangkal di sekitar simpang tersebut, mengaku prihatin dengan kondisi ini. Menurutnya, lampu jalan di sini terakhir kali berfungsi itu tahun 2022 di zaman Bupati Ramli Umasugi. Masih dari Kabupaten Buru, Tribuners, bertahun-tahun terbengkalai, Dishub segera aktifkan Terminal Tatanggo untuk sentral ekonomi baru Namlea. Pemerintah Kabupaten Buru melalui Dinas Perhubungan berencana mengaktifkan kembali Terminal Tatanggo yang terletak di kawasan Pasar Baru, Lala, Kota Namlea. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kebangkitan aktivitas ekonomi serta memperkuat konektivitas transportasi di pusat kota. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buru, Jamal Samak, menjelaskan bahwa pengaktifan Terminal Tatanggo akan dilakukan seiring dengan pengembangan kembali Pasar Baru sebagai pusat aktivitas masyarakat. Jamal menambahkan bahwa sesuai arahan Bupati Buru, pengaturan aktivitas di terminal dan pasar akan dibagi secara terstruktur, yakni antara kawasan bawah dan kawasan atas, sehingga transaksi ekonomi dapat terjadi secara merata dan efektif. Pengaktifan kembali terminal ini diharapkan dapat menghidupkan kembali denyut ekonomi lokal dan menjadi titik strategis bagi pergerakan barang dan jasa di Kota Namlea. Diketahui Terminal Tatanggo yang berada di Pasar Baru Lala telah lama tidak berfungsi. Dibangun sejak tahun 2008, namun hanya berfungsi selama 2 hingga 3 tahun saja.
Bundaran RH di Kota Namlia terbengkalai, warga menyebut kalau tak bisa diperbaiki, setidaknya dibersihkan. Bundaran RH di pusat Kota Namlia, Kabupaten Buru, kini terbengkalai dan jauh dari kata estetik. Pantauan tribunambon.com pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, Senin 4 Agustus 2025. Bundaran berbentuk mangkok dua susun itu sudah lama tidak mengeluarkan air mancur sebagaimana mestinya. Kolam yang mengelilingi tugu juga dipenuhi lumut, menambah kesan tak terawat. Kondisi memprihatinkan ini turut disoroti oleh warga sekitar, salah satunya Ika Lestari. Ika mengaku prihatin dengan kondisi salah satu ikon Kota Namlia itu. Meski demikian, Ika tidak menuntut banyak. Namun, Ika berharap ada upaya minimal dari pihak terkait untuk menjaga kebersihan dan penampilan tugu tersebut. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa perawatan ikon kota tidak kalah penting dari pembangunan.
Hujan deras sebabkan sampah dan air meluap dari drainase Perumnas Tihu Ambon. Kota Ambon diguyur hujan sejak kemarin, menyebabkan luapan hingga genangan air di beberapa titik di Kota Ambon. Luapan yang menyebabkan genangan air salah satunya terjadi di Jalan Paus Raya Perumnas RT 001 RW 05 Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com di lokasi Senin 4 Agustus 2025 pukul 11.20 waktu Indonesia Timur terlihat para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang menurunkan kecepatannya saat melintasi genangan air. Tampak air yang meluap pun keluar bersamaan dengan sampah. Para tukang ojek yang mangkal tak jauh dari lokasi itu mengaku resah. Hal itu disampaikan Wale Sipahelut, salah seorang warga dan juga tukang ojek yang mengaku bahwa sampah yang berada di jalan karena dari drainase yang meluap. Ditambah tidak ada pembersihan yang dilakukan dari perangkat desa maupun pemerintah. Ada sejumlah titik longsor di kawasan wisata Morella, Maluku Tengah, harap hati-hati. Bagi warga Pulau Ambon yang berencana mengunjungi kawasan wisata di negeri Morella, Kecamatan Lihito, Maluku Tengah, Provinsi Maluku, harus ekstra hati-hati. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul setengah 6 sore waktu Indonesia Timur pada Senin 4 Agustus 2025, sepanjang kawasan wisata di Morella terdapat kurang lebih 4 titik longsor dan pohon tumbang. Terparah material tanah dan bebatuan bahkan menutupi separuh badan jalan. Ada juga tiang listrik yang roboh. Menurut salah seorang pedagang di kawasan wisata Lubang Buaya, Pia Manilet, longsor di kawasan tersebut kemungkinan terjadi pada hujan lebat yang mengguyur kota Ambon sejak Minggu 3 Agustus 2025 malam. Banyaknya lubang jalan dan minimnya pencahayaan tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menjadi ancaman. Kondisi ini diharapkan segera mendapatkan perhatian, terutama karena negeri Morella dikenal memiliki banyak spot wisata alam yang indah.
Beberapa di antaranya adalah Tanjung Setan Morella, Teluk Tilepuai, Samamawai, Lubang Buaya Morella, Netang Hahai, Halasi Beach, Hanenu, Tanjung Kiritetu, Moki Beach, Wael Matai, dan Tahu Kasamal Morella. Satu rumah hanyut di Wayari, Maluku Tengah. Korban sementara mengungsi ke rumah tetangga. Kejadian memilukan menimpa keluarga Maria Matruti, 56 tahun, warga desa Wayari, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Rumah satu-satunya yang mereka miliki hanyut terbawa arus sungai pada Senin 4 Agustus 2025 sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur. Pantauan tribunambon.com, sebagian rumah telah hancur dan tanah di sekitaran ikut terkikis oleh derasnya arus sungai. Meski tak ada korban jiwa dalam insiden itu, kondisi rumah kini tidak lagi layak huni. Maria mengungkapkan saat tanah mulai bergeser, ia dan 3 anggota keluarganya segera mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Kini Maria dan keluarga sementara mengungsi di rumah tetangga yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Bantuan awal sudah berdatangan. Balai Wilayah Sungai atau BWS Maluku memberikan bantuan berupa terpal dan pemerintah desa menyalurkan bantuan sembako. Meskipun bersyukur karena selamat, Maria berharap adanya bantuan lanjutan agar keluarganya dapat membangun kembali tempat tinggal mereka. Kerjakan pagi Bapak, tapi maksud beta tuh kasihan. Panggil dia karena memang itu ketumpu keluarga dan dia. Kalau kejadian yang rumah jatuh dari jam 4 sampai sekarang masih jatuh lah di dalam rumah. Dalam rumah. Iya. Ada sementara apa? Kita tidur lah, tak bangun itu per jam 3 sampai jam 4, tapi jam 4 baru mulai apa ini. Oh, sudah mulai was-was Iya. pada saat Iya. hujan mulai kuat. Iya. Pada saat kejadian Mama langsung Angkat barang. kabaran dulu. Iya. Kata Tenda tuh dari Balai Sungai dapat. oh, dapat. Iya. Terus bantuan dari desa, beras 10 kilo, tadi ini 1 karton, dengan tarpal 1, dengan gula 2 kilo, minyak kelapa 1 kilo, dan daun teh 2. Kalau harapan beta minta tolong bantuan supaya membantu untuk membangun rumah kah, bagaimana? Karena beta ini orang kasihan, yang punya apa-apa. Hanya ketong harap Tuhan, kalau namanya ada yang tergerak untuk bantu, ya bersyukur. Kalau bantuan tuh itu juga lewat ketumpu ipar lagi. Orang-orang yang kenal dulu. Cara karena dia kenal. Dia buat taman kuliah dengan siapa? Ibu Novita anak. Ya, sore Bang Jamat.
Maksudnya warga ini dia mau tahu alat kan sekarang sudah ada. Drainase jebol, Jalan Transeram RT 06 Wawalata Tehoru terancam putus. Intensitas hujan yang kian tinggi memicu meluapnya air pada drainase di salah satu ruas jalan Transeram RT 06 Wae Wawalata, Negeri Tehoru, Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah, Senin 4 Agustus 2025. Dari video yang diterima tribunamo.com, terlihat debit air yang meninggi membuat drainase di samping jalan Transeram jebol. Selain itu, jika intensitas hujan semakin tinggi, maka ruas jalan penghubung dua kabupaten itu terancam putus. Pasalnya, ruas jalan agak menanjak dengan perkiraan panjang 200 meter itu dihantam arus air dari dua sumber drainase yang berbeda. Warga sekitar telah meletakkan palang pada area jalan yang hampir jebol agar pengendara dapat berhati-hati. Tak sampai di situ, pada area yang sama ada jembatan kayu yang dibangun warga secara swadaya juga terancam ambruk. Salah seorang warga sekitar, Emi Kohilai, 26 tahun, menyatakan bahwa luapan banjir di drainase terjadi sejak hari Minggu, 3 Agustus 2025 kemarin. Dikatakannya daerah tersebut telah diguyur hujan kurang lebih 4 hari tanpa jeda. Ia mengungkapkan bahwa saat musim hujan tahun lalu, luapan banjir yang sama juga terjadi. Dirinya berharap agar masalah ini bisa mendapat perhatian serius pemerintah, lantaran beberapa rumah warga di sekitar jebolnya drainase juga terancam. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Tim reaksi cepat BPBD Malteng terbatas turun tangan tanggap darurat bencana. Di tengah kondisi cuaca hujan yang memicu sejumlah bencana alam, Tim Reaksi Cepat atau TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Maluku Tengah alami keterbatasan untuk turun tangan atau tanggap darurat bencana. Kondisi tersebut dipicu keterbatasan porsi anggaran BPBD Maluku Tengah pada tahun anggaran berjalan. Demikian informasi yang disampaikan Kepala BPBD Maluku Tengah, Nova Anakota, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Selasa 5 Agustus 2025. Tetapi lanjut Nova, sekali lagi dikatakan bahwa pihaknya terbatas dengan anggaran atau disampaikan biasanya jika porsi anggaran tersedia, maka pihaknya tentu bakal menerima informasi kebencanaan langsung dari lokus, kemudian dilakukan koordinasi lanjutan. Belakangan diketahui hal tersebut berpengaruh ke skema informasi tanggap darurat dari tiap lokus.
Usai menerima informasi kebencanaan, pihak BPBD akan menjembatani ke seluruh lembaga stakeholder BPBD yang semisal Balai Wilayah Sungai atau BWS atau Balai Pemeliharaan Jalan Nasional atau BPJN. Ia mengulang pihaknya hanya bisa menjembatani jalur koordinasi masalah kebencanaan. Kemudian informasi tersebut diteruskan kepada dinas atau balai-balai terkait yang kompeten. Rutin ini biasanya begini, kalau ekojob kita di sini, kalau sudah ada seperti begini, itu sudah harus kita TRC ya, tim reaksi cepat bergerak ke lokus-lokus yang mengalami banjir. Tetapi sekali lagi kita katakan bahwa kita terbatas dengan anggaran. Anggaran kita tidak ada untuk melakukan TRC. Sekarang yang bisa kita lakukan hanya dengan di beberapa lokus terjadi bencana gini, ya kita koordinasi ke camat, nanti camat ke desa yang bersangkutan, lalu laporan disampaikan kepada kita menjembatani ke seluruh kelembagaan stakeholder kita, BPBD stakeholder sampai di BN, yang bisa mereka lakukan mungkin dari BN ke balai sungai, balai jalan, apa-apa mereka lakukan. Tapi di sini kita di daerah juga kita lakukan koordinasi ke PU atau kemana-mana supaya mungkin ada langkah-langkah yang bisa mereka ambil secara teknis. Kalau di kita tidak bisa, kita tidak punya material lah untuk melakukan penanggulangan bencana secara teknis kayak begitu. Tribuners, informasi dari Maluku Tengah tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.